Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julnardi dengan NIM D1A1-21048, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dan filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus, subjektivus, serta landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Baik, yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa ciri berpikir kefilsafatan, meliputi sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua yaitu sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat yaitu sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPPKI hingga pengesahan PPKI. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Philosophy Grundslag, yaitu nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus, subjektivus. Pancasila sebagai genetivus, subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik. 148 filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Yang selanjutnya yaitu landasan ontologis, epistemologis, aksiologis. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup dasar umum pengetahuan.
Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Baik, itu saja presentasi saya dari hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.